pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau teknik dari pemeriksaan colok dubur. Nah, pemeriksaan colok dubur ini diindikasikan pada pasien dengan keluhan dengan kecurigaan retensi urin ataupun pada pasien dengan keluhan aliran urin berkurang, nokturi ataupun pada pasien dengan keluhan urin menetes. Lalu indikasi yang lain adalah jika kita ingin melakukan penilaian pada traktus gastrointestinal pasien. Setelah itu, sebelum memulai pemeriksaan colok dubur, tentu saja kita harus terlebih dahulu telah meminta informed consent dari pasien. Nah, selamat sore Pak. Berdasarkan dari keluhan yang Bapak berikan, yang Bapak ceritakan sebelumnya, saya mencurigai bahwa kondisi yang Bapak alami ini berhubungan dengan adanya gangguan atau kelainan di daerah sekitar kelenjar prostatnya Bapak. Nah, untuk dapat mengetahui lebih lanjut dan memastikan kecurigaan saya ini terhadap kondisi Bapak, saya perlu melakukan suatu pemeriksaan fisik yang disebut sebagai pemeriksaan colok dubur Pak. Nah, pemeriksaan colok dubur ini mungkin akan menimbulkan beberapa ketidaknyamanan karena nanti akan melibatkan kontak dengan daerah di sekitar dubur Bapak. Nah, jika Bapak bersedia, kita dapat langsung memulainya dan Bapak tentu saja mempunyai hak untuk menolak. Namun saya perlu mengingatkan bahwa pemeriksaan colok dubur ini penting agar membantu saya menentukan atau menyimpulkan apa kondisi yang sedang Bapak alami ini. Namun saya akan memastikan kerahasiaannya dari pemeriksaannya ini di PADI, sama saya akan berusaha seprofesional mungkin Pak agar ketidaknyamanan yang mungkin Bapak akan rasakan dapat diminimalisir sedikit mungkin. Nah, jikapun Bapak menolak, maka kita dapat beralih ke pemeriksaan yang lain. Apakah Bapak bersedia untuk mengikuti pemeriksaan colok duburnya? Baik Pak. Sebelumnya saya lakukan terlebih dahulu persiapan alatnya di PADI, sama saya lakukan terlebih dahulu pembersihan tangan. Nah, setelah meminta informed consent pasien, kita juga harus memastikan bahwa kita sudah mempersiapkan alat-alat dan bahan. Nah, beberapa alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah handscoon steril. Kemudian kita akan gunakan juga sabun cuci tangan tentu saja dan air mengalir untuk mencuci untuk sanitasi tangannya, dan mungkin kita juga dapat mempersiapkan kasa yang steril. Nah, selain itu kita juga dapat memastikan bahwa di sekitar kita sudah ada tempat sampah medis ataupun baskom yang telah berisi klorin setidaknya 0,5%. Nah, serta kita juga yang perlu penting kita persiapkan juga adalah jeli lubrikan atau jeli pelumas. Nah, setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita kemudian memastikan juga bahwa kita telah menggunakan alat-alat pengaman seperti jas lab dan juga masker, serta kita lakukan sanitasi tangan. Nah, yang direkomendasikan sanitasi tangan dilakukan dengan menggunakan sabun cuci tangan dan air mengalir. Kita lakukan teknik mencuci tangan seperti biasa, saling menggosokkan kedua telapak tangan, kemudian kita gosokkan punggung kedua tangan, lalu kita gosokkan sela-sela jari kedua tangan. Kita membersihkan jari-jari kedua tangan dengan saling mengepalkannya, lalu kita bersihkan daerah jempol secara bergantian. Kita gosokkan ujung jari pada telapak tangan satunya dengan gerakan sirkular secara bergantian, lalu kita bersihkan daerah pergelangan tangan dan kita bilas kembali dengan air mengalir, dan kita keringkan dengan menggunakan handuk yang steril. Setelah sanitasi tangan, selanjutnya kita diperagakan teknik dari menggunakan handscoon yang benar. Handscoon yang digunakan adalah handscoon yang steril.
setelah memastikan telah melakukan sanitasi tangan dan menggunakan handscoon, selanjutnya untuk persiapan pasien, kita terlebih dahulu harus telah memastikan pasien sudah mengosongkan kandung kemihnya, baik dengan meminta pasien tersebut kencing sebelum pemeriksaan, ataupun jika pasien tidak mampu, kita lakukan dengan bantuan kateterisasi urin. Nah, setelah itu kita beralih ke persiapan pasien yang selanjutnya, yaitu kita meminta pasien untuk terlebih dahulu berada pada posisi litotomi. Baik Pak, tadi Pak silakan berbaring. Nah, beberapa teknik yang dapat kita gunakan, beberapa posisi lain yang dapat kita gunakan seperti lateral decubitus kiri ataupun lateral decubitus kanan, ataupun juga posisi knee to chest. Namun posisi yang dapat kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah pemeriksaan bimanual yang hanya dapat dilakukan pada pasien dengan posisi litotomi. Nah, setelah memastikan pasien berada pada posisi litotomi, kita juga meminta pasien untuk melepaskan celananya serta celana dalamnya. Baik Pak, silakan dibuka Pak celana dan celana dalamnya. Nah, setelah itu kita lakukan terlebih dahulu inspeksi pada daerah anus dan perineum pasien. Nah, beberapa tanda-tanda yang perlu kita inspeksi jika mungkin kita menemukan tanda-tanda seperti tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda inflamasi, tanda nodul, tanda-tanda fistula ani, sinus pilonidal misalnya, atau prolaps rektum, dan lain, ataupun tanda-tanda nodul dan lain-lain. Nah, setelah memastikan dengan inspeksi, kita kemudian melakukan mengoleskan jari-jari yang telah mengenakan handscoon dengan menggunakan jeli lubrikan. Nah, setelah mengoleskannya dengan jeli lubrikan, selanjutnya kita dapat memulai pemeriksaan colok duburnya dengan terlebih dahulu mengoleskan jeli lubrikan tersebut juga pada daerah di sekitar perianal pasien dan sekitar daerah perineumnya. Hal ini untuk memastikan bahwa otot sphincter ani externus pasien sudah berada dalam posisi relaksasi. Selain itu, kita juga meminta pasien untuk bernapas seperti biasa untuk merelaksasikannya. Baik Pak, bernapas seperti biasa saja Pak. Nah, selain itu, dengan ini kita juga dapat menilai tonus-tonus dari musculus sphincter ani externus pasien. Dan jika misalnya seperti pada kasus tonus melemah, maka dapat kita curigai ada kelainan juga pada sistem saraf di medula spinalis pasien, terutama pada daerah segmen sakral misalnya. Setelah itu, kita kemudian selanjutnya dengan menggunakan jari telunjuk kanan saja, kita masukkan jari telunjuk kanan tersebut dengan posisi sedikit melengkung. Kita masukkan ke dalam lubang anus pasien, kemudian kita lakukan kembali perabaan di sekitar tersebut. Kita dengan melakukan manuver pada jari telunjuk tangan kanan, kita meraba pada daerah-daerah di dinding rektum pasien. Jika mungkin ada tanda-tanda seperti massa tumor misalnya, ataupun jika mungkin terdapat massa feses yang dapat kita singkirkan nanti. Setelah itu kita dapat melanjutkannya dengan hingga memasukkan lebih dalam hingga mencapai daerah di sekitar ampula rektum pasien. Di sekitar itu juga kita lakukan perabaan dengan manuver jari telunjuk kanan jika mungkin ada tanda-tanda seperti massa tumor ataupun massa luka misalnya, ataupun tanda-tanda inflamasi lainnya, ataupun massa seperti feses. Nah, setelah itu kita masukkan lebih dalam hingga kita kira-kira mencapai vesika urinaria pasien yang berdasarkan posisi anatomisnya lebih berada di atas dari kelenjar prostat pasien. Sambil mencapai jari telunjuk tangan kanan tersebut pada vesika urinaria pasien, dengan tangan kiri kita juga melakukan penekanan pada radius suprapubik pasien ke arah vesika urinarianya. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa vesika urinaria pasien sudah kosong setelah dilakukan pengosongan, dan
Vesika urinaria yang telah kosong ditandai dengan kedua jari dapat terasa seperti bersentuhan atau bertemu pada vesika urinaria tersebut jika dilakukan penekanan dan dengan menggunakan tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan menekan ke arah vesika urinaria juga. Setelah memastikan vesika urinaria pasien kosong, maka kita dapat turun sedikit hingga mencapai kira-kira adanya teraba seperti midline di antara kedua kelenjar prostat. Maka dapat dipastikan bahwa di sekitar tersebut adalah mukosa rektum yang telah berhubungan langsung dengan kelenjar prostat pasien. Nah, dari situ dapat kita lakukan penilaian pada kondisi kelenjar prostat pasien. Nah, setelah meraba pada mukosa rektum yang terhubung dengan kelenjar prostat tersebut, kita dapat melakukan beberapa penilaian. Yang pertama adalah permukaan dari kelenjar prostat tersebut. Nah, secara normal permukaan dari mukosa rektum yang berhubungan dengan kelenjar prostat pasien akan terasa seperti halus atau licin. Namun pada beberapa kasus seperti misalnya pada kasus karsinoma prostat, yang akan terasa adalah permukaannya yang seperti berbenjol-benjol atau kasar. Maka hal tersebut dapat dicurigai adanya karsinoma prostat. Setelah itu kita menilai juga konsistensi dari kelenjar prostat pasien. Dengan kita raba, secara normal kelenjar prostat pasien saat dilakukan perabaan akan terasa seperti halus ataupun lembut. Sedangkan misalnya pada kasus benign prostat hiperplasia atau tumor prostagina, yang akan terasa adalah konsistensi seperti menekan karet. Lalu sedangkan pada kasus karsinoma prostat, konsistensi dari kelenjar prostat yang teraba akan super keras seperti batu. Setelah itu yang dapat kita nilai lainnya adalah jika mungkin terdapat tanda-tanda benjolan. Nah, maksudnya dari tanda-tanda benjolan ini seperti tanda-tanda nodul, seperti benjolan-benjolan yang tidak rata. Hal tersebut dapat menandakan beberapa kasus seperti karsinoma prostat. Kemudian, yang lain yang dapat kita nilai adalah krepitasi. Jika mungkin terdapat tanda-tanda krepitasi, maka dapat kita curigai bahwa pada uretra prostatika pasien mungkin terdapat batu saluran kemih. Nah, setelah itu yang dapat kita nilai juga adalah sensitivitas terhadap tekanan atau nyeri tekan. Nah, pada kasus seperti prostatitis, kasus inflamatori seperti prostatitis, maka pasien akan merasa nyeri tekan saat kita melakukan perabaan pada mukosa rektum yang berhubungan dengan kelenjar prostatnya. Lalu selain itu dapat kita nilai juga kondisi pada ampula rektum pasien sebelumnya. Nah, maksudnya yang dapat dinilai dari ampula rektum ini, jika mungkin ampula rektum pasien mengalami kolaps ataupun mengalami longgar atau loose. Nah, maksudnya kolaps ini jika misalnya terdapat pada kasus obstruksi, sedangkan jika terasa seperti loose atau longgar itu biasa menandakan tanda-tanda paralitik. Nah, setelah itu kita kemudian dapat menarik kembali jari telunjuk tangan kanan kita perlahan-lahan keluar hingga dari lubang anus pasien dengan tetap keadaan seperti melengkung. Nah, setelah itu kita memeriksa jika mungkin setelah dilakukan sejumlah perabaan tadi, setelah dilakukan sejumlah palpasi pada dinding rektum pasien, mungkin ada tanda-tanda seperti sisa-sisa darah misalnya, atau lendir, ataupun sisa-sisa feses. Nah, setelah itu selesai, kita lakukan kembali pembersihan dari handscoon kita bersihkan mungkin dengan menggunakan air mengalir, ataupun juga kita dapat menggunakan alkohol, ataupun kita dapat merendamkannya. Kita kemudian melepaskan handscoon tersebut dengan teknik pelepasan handscoon yang benar. Kemudian kita membawanya ke tempat sampah medis, ataupun dapat kita rendamkan sebelum kita buang. Kita rendamkan pada baskom yang berisi
berisi klorin 0,5%. Setelah itu kita meminta pasien untuk dapat berdiri atau bangun. Kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada pasien karena telah mengikuti pemeriksaan, serta kita mengetahui mengenai hasil dari pemeriksaan colok dubur tadi. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk dilakukan pemeriksaan colok dubur. Untuk hasilnya, untuk hasil dari pemeriksaan tersebut akan kita diskusikan selanjutnya. Namun sebelum itu saya harus melakukan kembali sanitasi tangan sebelum itu. Nah, Pak. Untuk sanitasi tangan itu kita lakukan kembali sanitasi tangan aseptik seperti tadi yang disarankan dengan menggunakan air mengalir dan sabun cuci tangan. Kita kembali gosokkan setelah kita membilas kedua tangan dengan air bersih, kita kemudian mengambil cairan sabun, menggosokkannya di kedua telapak tangan, kemudian menggosokkannya lagi di punggung kedua tangan, menggosokkannya di sela-sela jari kedua tangan, membersihkan jari-jari tangan dengan saling mengepalkannya, membersihkan jempol kedua tangan secara bergantian, kemudian kita gosokkan jari-jari kedua tangan pada telapak tangan satunya dengan gerakan sirkular secara bergantian, kemudian terakhir kita bersihkan pergelangan tangan kedua tangan secara bergantian, lalu kita bilas kembali dengan air mengalir dan mengeringkannya dengan handuk yang steril, dan pemeriksaan fisik colok dubur telah selesai.